Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Ibu Rosita Dewi. Hari ini Ibu akan sharing ke kalian atau memberikan materi ke kalian tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk di-subscribe dulu, dipencet tombol subscribe-nya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus banget tahu kompetensi dasarnya itu apa aja sih? Nah, bisa kalian lihat di slide. Kompetensi dasar kita untuk materi surat lamaran pekerjaan yaitu 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, setelah kalian tahu kompetensi dasarnya apa, kita bisa langsung masuk ke tujuan pembelajarannya. Yuk kita simak apa sih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi surat lamaran pekerjaan yaitu bisa kalian baca, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca serta terampil menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis dengan bekerja sama, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi, kita bisa langsung masuk ke materinya aja ya anak-anak. Let's go! Nah, ini dia anak-anak. Ternyata surat itu banyak banget jenisnya. Mungkin kalian taunya cuma surat cinta. Ternyata enggak. Surat itu bisa kita lihat berdasarkan pemakaiannya, surat dikategorikan menjadi 7 jenis. Yaitu, yang pertama surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Nah, surat pribadi juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu surat keluarga dan surat setengah resmi. Surat keluarga itu biasanya bersifat privat dan ditunjukkan kepada orang lain seperti kepada sahabat, anggota keluarga, saudara, atau sejenisnya. Sedangkan surat setengah resmi adalah surat yang dikirim kepada pejabat, suatu instansi atau organisasi tertentu. Nah, kita lanjut aja ya anak-anak ke surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Namanya aja surat resmi ya kan? Baik perorangan, instansi maupun organisasi. Contoh surat resmi seperti undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Lalu yang ketiga, surat niaga atau bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau niaga seperti industri dan usaha jasa. Contoh surat niaga misalnya surat penawaran dan surat penagihan. Lanjut yang keempat, surat dinas atau pemerintah. Surat dinas adalah surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Lalu yang kelima, surat sosial. Surat sosial ini adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, ataupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama ataupun hubungan kekeluargaan. Yang keenam, surat lamaran pekerjaan. Nah, ini surat yang akan kita bahas. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Jadi kalau misalnya kalian suka melihat orang ngelamar pekerjaan, itu dia pasti bawa surat. Nah, itu dia yang dinamakan surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, surat elektronik. Nah, surat elektronik ini adalah surat yang pengirimannya berbasis pada penggunaan internet. Seperti yang sering kalian lakukan, yaitu kalian suka mengirim surat yang berisi tugas ke email guru kalian. Nah, itu masuk juga ke surat elektronik ya anak-anak. Sudah paham sampai sini? Jadi kita langsung aja mengupas materi tentang surat lamaran pekerjaan.
Pertanyaan pertama yang akan Ibu lontarkan ke kalian adalah, apa sih yang kalian tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Kalau kalian tadi menyimak, Ibu berbicara tentang surat menyurat, itu ada juga yang Ibu bahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pasti kalian tahu kalau kalian mendengarkan. Coba, sekarang Ibu pengen tahu, apa sih surat lamaran pekerjaan menurut kalian? 2,000 years later. Oke, agar kalian lebih paham, biar Ibu ulangi pengertian dari surat lamaran pekerjaan ini. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang bersifat pribadi. Surat resmi ini dibuat individu dan ditunjukkan kepada instansi tertentu. Pastinya dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Sampai sini sudah paham ya pengertian surat lamaran pekerjaan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan ternyata saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan, ada kriteria penulisannya nih. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Nah, ini untuk tulisan tangan ya. Jadi kalian bisa menulis di folio atau di HVS. Yang kedua, surat lamaran sebaiknya diketik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Ini untuk pengetikan. Jadi kalau misalnya kalian tidak suka tulis tangan, lebih suka diketik, boleh, tapi dengan syarat HVS-nya harus 70 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat harus rapi, tanpa coretan atau koreksian. Ini untuk yang tulis tangan, jadi saat kalian membuat surat lamaran ke pekerjaan dengan tulis tangan, tidak boleh ada coretan sedikit pun atau koreksian. Keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Pastinya kalian sebelum melamar harus optimis kalau kalian bakal diterima, dan di surat lamaran pun harus ditunjukkan. Seperti itu ya anak-anak. 5. Isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihi. Yang keenam, sapaan yang digunakan adalah bapak atau ibu. Lanjut ya anak-anak. Nah, selanjutnya isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 5. Harus kalian ingat. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal atau perihal, alamat tujuan. Yang keempat, salam pembuka, dan yang terakhir isi surat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat selalu lengkap dengan bulan dan tahun ya. Lalu nama kota disebutkan karena belum dicantumkan pada bagian yang lain. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di slide. Jakarta, 23 Juli 2020. Nah, biasanya tanggal ini diletakkan di pojok kanan atas. Lalu kota itu tempat surat tersebut dibuat. Kota pula penulisannya pun harus sesuai dengan EYD. Kota harus dimulai dengan huruf kapital pastinya dan diikuti dengan koma. Lalu tanggal pembuatan surat tersebut. Bulannya pun harus dimulai dengan huruf kapital anak-anak, lalu tahun pembuatan. Oke, sampai sini tanggal, lalu kita lanjut ke hal atau perihal. Dalam menulis hal atau perihal surat, harus digunakan huruf kapital pada huruf awal dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di slide, lamaran pekerjaan staf keuangan. Selanjutnya alamat tujuan. Nah, alamat tujuan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu alamat luar dan alamat dalam. Alamat luar ditulis pada amplop. Alamat dalam ditulis pada kertas surat lamaran pekerjaan. Alamat tujuan memuat nama perusahaan, jabatan, nama jalan, dan nama kota. Baris pertama bisa kalian lihat yang terhormat, titik ya anak-anak, karena itu singkatan YTH. Kita menunjukkan surat lamaran tersebut ke pihak mana?
Kalau kalian sudah tahu namanya boleh dicantumkan, tapi kalau tidak pun boleh menuliskan posisinya saja. Baris kedua pada alamat tujuan yaitu alamat lengkap perusahaan tempat kalian melamar, dan di bawahnya lagi baris terakhir kota tempat kalian melamar. Salam pembuka yang biasanya digunakan adalah seperti di slide kalian lihat, dengan hormat. D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya dengan huruf kecil, dan diikuti dengan tanda koma. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya isi surat. Isi surat pun terbagi menjadi 5. Yang pertama alinea pembuka, yang kedua alinea isi, yang ketiga alinea penutup, yang keempat salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama jelas pelamar. Langsung aja Ibu jelasin satu persatu ya anak-anak. Alinea pembuka adalah kata pengantar pada isi surat yang sesungguhnya bertujuan untuk menarik perhatian pembaca pada pokok pembicaraan. Nah, pada bagian pembuka ini kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasi perihal lamaran pekerjaan tersebut. Bisa lihat di slide, seperti contoh saya memperoleh informasi dari, misalnya kalau sumbernya koran berarti koran Kompas pada tanggal 22 Juli 2020. Contoh, oke? Paham sampai sini? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya alinea isi. Isi surat yang sesungguhnya memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Jadi pada isi, hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang kita. Misalnya biodata pribadi kita seperti yang kalian lihat di slide, itu biasanya singkat aja seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon atau nomor ponsel, email, dan kalau memang kalian sudah pernah bekerja, bisa juga kalian lampirkan pengalaman bekerja kalian. Contohnya seperti ini kalimatnya, saya memiliki pengalaman bekerja di PT Alidaya sebagai staf keuangan. Keahlian terampil mengoperasikan aplikasi paket Microsoft Office yaitu Excel, Word, dan PowerPoint, dan terbiasa bekerja dengan deadline. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut. Alinea penutup. Nah, di sini mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatiannya terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Bisa kalian lihat sendiri di dalam slide. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi, saat kita mengucapkan terima kasih pula di sini tidak secara berlebihan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, salam penutup. Fungsi salam penutup ini untuk menunjukkan rasa hormat kalian atau keakraban pengirim biasanya terhadap si penerima surat. Contohnya bisa kalian lihat di slide. Hormat saya hanya diawali dengan huruf kapital, S-nya dengan huruf kecil, dan diikuti dengan tanda koma. Nah, kita sekarang sudah berada di ujung slide nih. Yang terakhir itu tanda tangan dan nama jelas pelamar. Tanda tangan dan nama jelas pelamar ditulis sebagai pertanggungjawaban pembuatan surat. Tanda tangan si pelamar dan diikuti dengan nama jelas pelamar. Jika memang sudah memiliki gelar, boleh juga dilampirkan gelar tersebut. Oke anak-anak, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Boleh banget yang mau bertanya bisa langsung di kolom komen. Kalau memang malu bertanya di kolom komen, bisa langsung WA Ibu Japri atau langsung tanya ke grup Bahasa Indonesia. Sekian
materi kita hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan. Share juga ke teman-teman kalian biar bermanfaat buat orang banyak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pow!